Karena jam 11 akan kita akhiri. Silakan Pak Arteri. Terima kasih Pak Ketua. Waktu yang diberikan akan saya manfaatkan secara maksimal. Pak Ketua, para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menkumham yang kami hormati, kami banggakan beserta para pejabat utama. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Menteri, selamat bertugas di ladang pengabdian baru. Pak Menteri ini asetnya DPR, bukan hanya asetnya Gerindra. Mungkin saja ke depan dan sekarang ini sudah menjadi asetnya Republik kita. Waktu saya menjadi anak buahnya Pak Menteri di Badan Legislasi, hari pertama saya tanya, nama Pak Menteri kan agak susah waktu itu. Ini siapa sih? Oh, itu Ketua Badan Legislasi. Kenapa? Saya tuh kagum dengan gayanya Pak Menteri itu memimpin, ya Pak Awi ya. Melayani semua. Kadang pertanyaan yang remeh-temeh pun dihargai dengan raut muka yang sama dengan pertanyaan yang sangat substansial. Respect, mengorangkan orang. Bapak-bapak nanti tahu nih, belajar nih Pak Cahyo. Beliau begitu dilantik nggak main-main ke petinggi-petinggi, Pak. Tapi datang ke sini. Apa yang bisa kami layani untuk Komisi 3? Berapa, Adis? Nggak pernah ada menteri yang begitu. Mohon maaf, menteri yang kemarin pun juga nggak begitu. Apalagi mandang saya kan anak buah. Ini benar, Pak, saya cerita. Ada telepon. Apa kata Pak Menteri? Biar saya yang datang ke Komisi 6 waktu itu. Jadi udah jadi menteri ini, kalau belum jadi menteri nggak apa-apa. Dia yang datengin teman-temannya, Pak. Ini yang saya katakan, kita bicara personality. Kita bicara karakter orang. Nah, saya juga minta, ini jajaran Kumham bisa nggak ini mengikuti langgamnya Pak Menteri. Orang yang tadi katanya Puang Andi ya, orang darah biru yang melayani, bukan yang dilayani. Itu. Pak Menteri orang yang tidak pernah mau ribut, padahal balik itu adalah pusaran kepentingan. Saya kerjanya ribut mulu, Bang Andap. Yang dapat barangnya dia semua, Pak. Pak Menteri semua yang dapat. Ini ilmu. Itu. Ini ilmu. Saya lihat Pak Menteri, saya sempat sedih. Kita pernah terakhir haji bareng. Saya itu dari 2 tahun yang lalu, ibu saya ikut haji. Saya udah ngomong kemana-mana. Ternyata yang bawa ibunya beliau, Pak. Itu. Ini yang saya katakan, ini ya itu tadilah. Ini masalah karakter. Secara profesi, Pak. Ya ini saya Bang Andap, nanti saya ini. Yang saya katakan ini Gerindra hebat. Masang orang the right man in the right place. Kenapa begitu? Menteri ini menginspirasi kita semua. Ya kan? Kalau Bang ini bilang ningrat atau apa, kalau ini orang biasa, itu cerita sama saya sekolahnya aja 4 jam atau apa gitu ya. Orang biasa, asal mau kerja keras, disiplin, mau belajar, bisa jadi orang sukses. Ini luar biasa, Pak. Pembelajar yang baik. Tidak ada satupun, ini kan kita baru kejadian kemarin kan, tidak ada satupun yang luput dari perhatian beliau. Saya nggak mau ngungkit-ngungkit yang kemarin lah, masalah surprise. Kalau nggak ada Pak Menteri nggak bisa kejadian, kenapa? Dia tahu semuanya. Ini yang saya katakan, kita nggak memiliki orang yang seperti itu. Dia tahu masih ada surprise yang kepending. Dia tahu masih ada ini di sini. Dan setiap pembicaraan undang-undang, bahkan Menteri Hukum pun sekalipun, Kementerian Teknis sekalipun, kalah paham sama beliau. Setiap produk perundang-undangan. Oke, Dirjen Perundang-undangannya harus banyak belajar, jangan sampai kalah sama Pak Menteri. Karena pengalaman kami, jagoan ketua balik kami dibandingkan Pak Dirjen Peraturan Perundang-undangan selama ini. Nah ini kita minta kesiapan ini, pasukan siap nggak? Itu menghadapi hal, kalau undang-undangnya undang-undang biasa KUHP wajar dipaham, tapi undang-undang teknis beliau paham.
Ini yang luar biasa saya katakan. Berikutnya, saya mohon maaf sebelumnya nih ada, kemarin nggak mesti kejadian kalau nahkoda yang mimpinnya beliau. Tidak ada irisan, tidak ada friksi. Kalau kemarin kan sudah mulai ada friksi. Berikut saya apresiasi Pak. Tadi kalau bicara kepanjangan itu Pak Menteri orang baru nggak relevan juga lah kita ngomongin kayak begini. Saya bicaranya hanya singkat seperti yang ada di materi Bapak karena nggak pas kalau saya ngomong panjang-panjang. Pak Menteri, positifnya kita lihat hikmahnya dari sini Pak. 2 dokumen yang Bapak hadirkan, siapa bilang polisi nggak bisa kerja? Ini 2 orangnya polisi Pak. Itu, lihat kinerjanya, lihat capaian kinerjanya. Mudah-mudahan kita lagi buat undang-undang Polri Pak. Itu loh. Kami juga apresiasi realisasi anggaran. Pastinya Pak Menteri, kita sepenuhnya mensupport, mendukung penuh politik anggaran dan kebutuhan anggaran yang dihadirkan oleh Pak Menteri. Kami juga dapat perintah dari Ibu Ketua DPR kami, Pak Menteri, untuk berlaku sportif. Kita harus memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kepercayaan kepada Pak Menteri baru yang bekerja. Kepada pemerintahannya, kabinetnya Pak Prabowo yang akan datang ini buat bekerja. Makanya kebutuhan anggaran ini akan kita support maksimal. Nggak fair juga, orang belum apa-apa sudah kita lakukan penilaian. Berikut kami juga apresiasi tindak lanjut dari BPK. Tadi ada senior yang ngomong, itu lagi. Masalah Republik ini itu lagi Pak. Temuannya ya itu lagi. Karena bisnisnya itu lagi. Mainannya itu lagi Pak. Nah ini kan kita nggak usah tahu sama tahu lah. Tapi saya senang dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Menteri berani. Saya mau menjadi mitra yang baik. Ini yang jarang sekali kita dengar. Kita dengar di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa begitu nih seiring nih Pak Habibur Rahman? Ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Sekarang ini Komisi 3-nya hidup. Begitu ada masukan masyarakat diterima, direspon. Ya, direspon. Kalau mitranya kayak bisa menyambut dengan baik, saya yakinlah ada cabang kekuasaan lagi yang bisa memberikan rasa keadilan masyarakat, yaitu DPR RI. Ada kepercayaan publik bahwa DPR bisa menjadi bagian daripada alternatif solusi. Nah, saya minta juga nih kayak Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah deh. Iya kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen AHU, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen AHU, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahya atau siapa terkait dengan kehadiran, atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi.
Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar, Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia, tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya, Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa, Pak? Ini saya bicara apa adanya nih. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak, bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat, kalian membantu kami, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah, ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir, Pak,
Pak Menteri, saya nitip ini, pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Andap, Pak Renhat itu tahu, saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang, nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orangnya itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list, daftar nama, dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa lebih bijaksana. Ya, semua orang di sini bagus-bagus, dan jangan sampai nanti ada pasukan kita khawatir ganti bendera, ganti nahkoda, ya kan? Itu juga berganti kesejahteraannya mereka Pak. Mungkin itu saja. Sekali lagi Pak Pimpinan, ini mungkin hari terakhir saya nih ketemu sama Kumham. Kami ucapkan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin atas segala sikap, perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin saja saya misalnya sama Pak Cahyo ya agak kurang selama ini. Ya ini hanya karena kita ingin memperbaiki Pak Cahyo. Sama Pak Dirjen ya kan, walaupun udah kita bela-bela, saya juga sering dilupain, ya nggak apa-apa juga. Itu loh. Mohon maaf ya semuanya. Semoga Kumham semakin hari semakin hebat lagi, dan saya yakin harus lebih hebat karena Kumham dipimpin orang yang hebat saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.